pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak bisa mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun juga dari adanya kewajiban akan muncul hak-hak dan sebaliknya. Sebagai warga negara dapat dipastikan jika setiap warga negara akan mendapatkan hak dan kewajiban. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terdapat para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan yang masih terjadi dan sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk pelanggaran penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim, yang dinilai oleh pemerintah stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan pencabutan SIUP khususnya terhadap pers yang dinilai kritisi kebijakan pemerintah dengan dalil penggangguan stabilitas keamanan. 1. Contoh kasus pelanggaran hak di lingkungan keluarga. Kasus pelanggaran HAM selalu terjadi di lingkungan sehari-hari, bahkan lingkungan keluarga pun tak luput dari kasus tersebut. Ada banyak contoh pelanggaran HAM di keluarga yang kerap terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 1. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya.
2. Pemaksaan kehendak kepada anak. 3. Tidak memberikan nafkah kepada anggota keluarga. 4. Anak tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai masa wajib studi. 5. Orang tua memaksa anak untuk bekerja. Sebagai warga negara yang baik, kamu harus berpartisipasi untuk memutus rantai pelanggaran HAM yang terjadi di keluarga tersebut dengan cara 1. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman kepada setiap anggota keluarga. 2. Selalu menghargai satu sama lain di dalam rumah. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada setiap anggota keluarga demi memenuhi ego dalam diri sendiri. 4. Saling mencintai dan merawat satu sama lain. 5. Bertanggung jawab atas semua kewajiban yang harus dilakukan sebagai anggota keluarga. Dengan mengikuti seluruh cara mengatasi rantai pelanggaran HAM, kamu bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM di keluarga. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak di sekolah. Dengan adanya HAM ini, setiap manusia memiliki kebebasan dan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan sesuatu, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Artinya, seorang individu dalam merealisasikan apa yang menjadi hak asasinya tidak boleh sebebas-bebasnya menurut kehendak hatinya, tapi harus pula memperhatikan hak-hak kemasyarakatan. Orang lain pun berkewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak. Contoh pelanggaran HAM di sekolah. 1. Adanya oknum guru yang mendiskriminasi siswa yang bodoh dan pintar. 2. Adanya perundungan antar siswa. 3. Siswa melakukan tawuran antar sekolah. Sebagai upaya penegak atau pencegahan kasus pelanggaran HAM ini terjadi di sekolah, maka perlu dikembangkan pada diri para siswa mengenai sikap serta perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan, hindari kekerasan dan perbuatan tercela lainnya, dengan mengembangkan nilai-nilai lokal yang mulia. 3. Contoh kasus pelanggaran hak di masyarakat. 1. Pertikaian antar kelompok, antar geng, antar suku, atau konflik sosial. 2. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. 3. Merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, apa sih pengingkaran kewajiban itu? Pengingkaran kewajiban adalah perilaku yang menghindari atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Faktor-faktor penyebabnya ada dua. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri atau pelanggaran. Sedangkan faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri pengingkar. Faktor internal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. Pertama, memiliki kondisi psikologi yang buruk, dan yang kedua, memiliki sifat individualis. Faktor eksternal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu: yang pertama, adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Yang kedua, terdapat kesenjangan sosial yang terjadi. Nah, berikut ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Antara lain, yang pertama, memberikan jaminan hak asasi manusia atau HAM melalui perundang-undangan. Kedua, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat. Nah, demikian penjelasan mengenai faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih.